Apa kabar anak negeri? Lalamo indah basuwo. Perkenalkan, nama Ambo Molis. Udah asli Sumatera Barat. Kalau ke Sumatera Barat, pasti yang diingat rumah gadang dan makanan rendang. Tapi ternyata banyak di daerah Sumatera Barat yang mempunyai kuliner khas. Salah satunya di daerah Kabupaten Sijunjuang. Kebetulan nih, Ambo lagi jalan-jalan di daerah Sumpur Kudus yang ada di Kabupaten Sijunjuang. Desanya masih asri anak negeri. Lihat, sungainya masih bersih dan suasananya masih asri. Sungai di desa Sumpur Kudus ini arusnya tidak terlalu deras, sehingga banyak dimanfaatkan masyarakat untuk mencari ikan. Tuh, lihat, sudah ada yang mau memancing ikan. Ambo juga mau ikutan memancing Lumayan kalau dapat ikan. Dah, sedang mangga dah. Iko sedang umpan cacing untuk umpan menganyu. Oh, sedang manganya? Ya, umpan menganyu, cara menyetilan coba uang. Pakai lidi? Ya, pakai lidi. Weh, mantap Ya, soto rak. Iko. Jadi. Oke, barangke walai. Jadi. Oke, anak negeri, sekarang kami mau mancing pakai alat pancing ini namanya kanye. Pakai umpan cacing. Muah, pakai mancing lagi muah. Masuk. Kalau pancingan lidinya sudah siap, langsung saja kita ke sungai. Kita ndak mancing di pinggir sungai, tapi di tengah sungai. Yang mau kita cari itu jenis ikan tilan. Untuk memancing ikan tilan, tidak bisa menggunakan pancingan biasa. Harus menggunakan pancingan lidi seperti ini. Jadi, pancingan yang sudah diberi umpan ini akan ditaruh di celah-celah batu sungai. Di celah batu ini biasanya ikan tilam hidup. Ini yang namanya tantangan. Memancing di tengah sungai tidak semudah di pinggir sungai. Terkadang, arus yang deras menjadi penghambat untuk memancing ikan. Tidak jarang kita harus melawan arus sungai untuk mencari bebatuan sungai yang besar, tempat persembunyian ikan tilam. Wah, Ambo ternyata tidak kuat menahan arus. Untung saja Ambo indak hanyut terbawa arus sungai. Walaupun sempat terjatuh, tapi Ambo indak menyerah dan terus berjalan untuk memancing ikan tilan. Sesampainya di batu sungai ini, barulah kita menaruh pancingan lidi ini di celah batu seperti ini. Setelah ditaruh, barulah kita diamkan pancingan lidinya sampai ikan tilan memakan umpannya. Nah kan, kalau pancingan sudah ditarik seperti ini, tandanya ada ikan tilan yang memakan umpan. Nggak usah lama-lama lagi, langsung pancingnya ditarik. Wah, mantap! Ikan tilannya berhasil ditangkap nih. Dapet weh. Oke, anak negeri, ini merupakan ikan tilan. Orang daerah sini menyebutnya ikan tilan. Ini menyerupai sedikit seperti sidat. Yang moncong ikannya itu agak panjang dan seperti belut. Mari ya, tangkap leh. Ikan tilan memang berbeda dengan ikan-ikan lainnya. Ikan ini bentuknya mirip seperti sidat. Badannya memanjang dan tidak terlalu besar. Ikan ini termasuk belut dan satu jenis dengan sidat. Ikan tilan ini banyak ditemukan di daerah Sumatera, Kalimantan, dan di Pulau Jawa. Paling enak ini kalau memancing langsung di sungai. Karena terlanjur basah, sekalian aja kita mandi di sungai bareng anak-anak desa Sumpur Kudus. Wih, seru ya? Jadi nostalgia zaman anak-anak dulu. Nah, ini dia hasil pancingan kami tadi. Ikan tilan ini udah banyak banget nih dapatnya. Nah, sekarang kami bakal ngolah makanan khas Sumatera Barat, asam padeh. Yuk, Uni, Adia, kita masak. Yes. Ikan tilan yang sudah kita pancing tadi dibersihkan, lalu diiris tipis bagian badannya. Kalau ikan tilannya ukurannya kecil, cukup diiris bagian badannya saja. Tapi kalau ukurannya besar, boleh dipotong kecil-kecil sesuai selera.
Tak semua sajian ala Minang itu bersantan gurih dan berbumbu pekat. Ado asam padeh yang tidak menggunakan santan kelapa sama sekali. Dalam bahasa Minang, asam padeh artinya asam pedas atau bumbunya pasti ado cabai merahnya. Selain cabai merah, ada juga bawang merah, bawang putih, kemiri, sedikit kunyit dan jahe. Semua bahan tadi kita ulek sampai menjadi bumbu halus. Untuk bahan pelengkapnya tidak terlalu banyak. Ada potongan tomat untuk memberikan rasa segar pada kuahnya. Sedangkan daun kemangi agar menambah aroma pada makanan asam padeh ini. Kalau bahan pelengkap sudah siap, tinggal kita tumis bahan-bahan yang sudah dihaluskan Uni tadi. Asam padeh ini bebas minyak dan kolesterol karena makanan ini tidak menggunakan santan kelapa maupun minyak goreng. Bahkan untuk menumis bumbunya saja, kita tidak menggunakan minyak goreng, melainkan diganti dengan air matang yang sudah mendidih. Nih, tolong asam kandinya nih. Oke. Nah, teman-teman, sekarang kita sedang masak asam padeh khas Sumatera Barat. Kalau asam padeh itu artinya asam pedas. Kalau pedasnya sudah dari cabai, dan sekarang kita tambahkan asamnya itu dari asam kandis. Selain itu kita tambahkan juga daun kunyitnya untuk menambah aromanya. Ini awak masak seadanya nih? Oke. Asam padeh ini memang memiliki cita rasa pedas, gurih dan asam. Untuk memberi rasa asam segar, ditambahkan asam kandis. Kalau yang suka asam, bisa juga ditambahkan belimbing sayur. Sedangkan untuk menambah aroma, ditambahkan pula daun kemangi, daun kunyit, dan daun salam. Kalau sudah, baru kita masukkan ikan tilanyo. Biasanya di desa Sumper Kudus ini, dalam membuat asam padeh tidak hanya menggunakan ikan tilan saja, tapi juga ditambah dengan ikan lele maupun ikan gabus. Semua ikan yang sudah dipotong tadi, lalu dimasukkan ke kuahnya. Lalu didiamkan sampai ikannya matang. Kalau ikannya sudah matang, baru ditambahkan potongan tomat dan daun kemangi. Oh iyo, jangan terlalu banyak diaduk ya. Cukup diamkan saja sehingga bumbunya meresap ke dalam daging ikannya. Diamkan selama kurang lebih 10 menit sampai kuahnya mulai berkurang. Nah, kalau kuahnya sudah mulai pekat seperti ini, tandanya asam padehnya sudah matang. Langsung saja kita angkat dan sajikan. Akhirnya asam padeh Sumatera Barat sudah matang. Aromanya pasti lama banget. Uni ya dia makan wak lai. Jadi makan. Ternyata kuah yang merah banget ini gak bohong anak negeri. Rasanya bener-bener pedas. Bagi yang suka pedas, boleh nih cobain makanan asam padeh. Selain pedas, ada rasa asam segar dari asam kandisnya. Perpaduan asam pedas ini memang merupakan ciri khas dari masakan asam padeh khas Minangkabau. Asam padehnya lama banget. Biasanya ya, makanan khas Sumatera Barat itu banyak minyak dan pakai santan kelapa. Tapi asam padeh ini tidak pakai minyak dan tidak pakai santan, sehingga tidak ada kolesterol. Uni, adia, tambah, makan. Karena tidak menggunakan santan dan minyak, tentunya asam padeh ini sehat dan non kolesterol. Jadi, bagi yang punya penyakit darah tinggi dan kolesterol, bisa nyicipin ya. Tapi tetap jangan kebanyakan. Kuah asam padeh ini walaupun tidak terlalu kental, tapi mempunyai rasa yang cukup pedas. Kalau makan makanan pedas terlalu banyak, bisa memicu asam lambung naik dan dapat membuat lambung jadi iritasi. Jadi makan pedasnya secukupnya saja ya. Kita masih mau memasak olahan ikan tilan nih. Tapi ada bahan yang kurang. Kecombrangnya belum ada. Tuh lihat, bunga kecombrangnya ada nih. Wah, banyak juga bunga kecombrangnya. Langsung saja kita petik.
Ini dia bunga kecombrang. Bunga ini nanti kita akan masak bersama ikan tilan menjadi ikan tilan kuah kecombrang. Dan biasanya bunga kecombrang ini tumbuh liar, namun warga sekitar di Desa Sumpur Kudus ini memanfaatkan untuk dikonsumsi. Mbak Ani, nih, ambil yang banyak-banyak nih. Kecombrang ini merupakan sejenis tanaman rempah-rempahan yang mempunyai bunga berwarna merah. Nah, si bunga inilah yang bisa dijadikan bahan campuran untuk makanan. Katanya sih, bunga kecombrang bisa langsung kita makan. Ambo jadi penasaran buat nyobain bunga kecombrang. Harum dah dia. Harum kok, selain itu harum dak bang? Kok bisa dimakan? Bisa dimakan Bisa, makan mentah. langsung bisa mah. Coba. Ini bisa dimakan mentah. Kita cobain. Baris loh bang, baris loh. Aneh. Aneh. Tapi lebih lama ancaknya dimakan sama iya. ikan tilan. Tapi lebih lama kalau dimasak sama ikan tilan. Wah, ternyata rasanya asem dan sepet banget anak negeri. Daripada nyobain mentah, mendingan kita olah kecombrangnya menjadi makanan khas Desa Sumpur Kudus. Nah, berhubung ikan tilan yang masih ada, kita mau bikin gulai ikan tilang pakai kuah kecombrang. Ibu sama Uni pasang bumbunya, saya potong yang ini ya. Semangat! Kecombrang yang sudah diambil kelopaknya langsung kita belah menjadi 2 atau 4 bagian. Lanjut, bikin bumbu dasarnya. Untuk bumbunya hampir mirip membuat sambal balado. Cabai merah, bawang putih, kunyit, dan jahe. Bahan-bahan tadi diulek sampai menjadi bumbu halus. Nah, kalau sudah halus gini, bisa kita tumis. Gulai memang identik dengan masakan Minang yang banyak menggunakan santan kelapa. Pastinya kita pakai kelapa untuk membuat kuah gulainya. Kelapa tua ini kita parut dengan alat parutan tradisional. Kalau di Sijunjuang, alat parutan ini disebut kukuran kelapa. Bentuknya unik ya, kayak kursi kuda-kudaan. Nah, kelapa yang sudah diparut ini diberikan air secukupnya. Setelah itu baru deh kita ambil santan kelapanya. Kayaknya ada yang kurang ya. Oh iyo, ikan tilannya. Ikan tilan yang sudah diiris dan dibersihkan ini, ambo beri jeruk lemon dulu ya. Nah, anak negeri, untuk menghilangkan bau amis pada ikan tilan ini, kita kasih perasan jeruk lemon supaya aromanya tuh jadi tambah sedap. Oke, Bu? Oke, Uni? Selanjutnya, ambo mau bikin kuah gulainya dulu ya. Pertama, kita masukkan santan yang sudah diperas tadi. Lalu dilanjutkan dengan bumbu sambalnya. Lah, ini apa nih? Oke. Sadolahnya kok nih? Setelah kuah santannya berubah warna menjadi kemerahan, baru kita tambahkan daun kunyit. Dilanjutkan dengan potongan kecombrang. Yang membedakan gulai ikan tilan ini dengan gulai ikan lainnya yaitu ada pada penambahan daun paku atau pakis. Daun pakis yang sudah dipotong kecil-kecil lalu dimasukkan ke dalam kuah santan. Lalu masak sampai kuah santannya masak. Kalau kuahnya sudah mendidih seperti ini, tandanya ikan tilannya siap untuk dimasukkan. Masukkan satu persatu ikan tilannya. Aduk sebentar, lalu diamkan hingga kuah santannya semakin kental. Ini dia gulai ikan tilan kuah kecombrang. Cobain. Cobain udah. Weh, ikan tilan kuah kecombrangnya udah siap. Nggak sabar lagi kan? Nggak sabar lagi kan? Uni udah santap habis. Ternyata bener nih, rasa ikan tilan ini mirip dengan ikan lele. Bentuknya saja hampir mirip. Bedanya, ikan tilan ini lebih pipih dan tidak ada kumis seperti ikan lele. Kuah gulainya meresap ke dalam ikan tilan. Gurihnya ado, pedasnya juga ado. Karena ditambahkan kecombrang,
Gulai ini memiliki aroma yang kuat dan khas. Nah, anak negeri, kecombrang ini sangat berkhasiat banget. Salah satunya itu memiliki efek antioksidan dan juga menjaga kadar gula agar tetap stabil. Jadi makanan kita ini makanan sehat. Yuk, tambah lagi. Uni, udah. Tidak hanya kecombrang saja yang kaya manfaat bagi tubuh. Ikan tilan juga punya kandungan yang tidak kalah bermanfaat. Salah satunya adalah kandungan vitamin D dan lemak tak jenuh pada ikan tilan. Dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Selain itu, asam lemak omega 3 pada ikan tilan dapat meningkatkan daya imun tubuh.